warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas az-zikru ba'da at-taslim. Bagaimana zikir-zikir yang diajarkan dan dicontohkan Nabi setelah salam. Jadi setelah kita salat, ya, assalamualaikum, langsung ada zikir-zikir yang mesti kita baca dan dicontohkan oleh Nabi. Karena zikir setelah salat ini, Ibu, memang ya zikir yang sangat dipentingkan, sehingga Allah secara khusus yang memerintahkan zikir setelah salat wajib ini. Bapak Ibu kalau baca nanti surat An-Nisa ayat 103, ya, surat An-Nisa ayat 103 kata Allah, fa iza qadaytumus salata fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka berzikirlah berdiri, duduk atau berbaring. Jadi Allah tidak menyuruh kita berzikir di satu keadaan. Bila telah selesai salat, maka berzikirlah. Yang sibuk, yang banyak urusan, sambil berjalan dia berzikir. Yang sudah pensiun, maka sambil duduk dia berzikir. Yang sudah rapuh, sambil tidur-tidur dia berzikir. Yang penting setelah salat itu kata Allah, jangan sampai tidak berzikir. Karena itu waktu yang sangat spesial untuk kita berzikir, menyebut nama Allah. Ya, walaupun zikirnya macam-macam dan nanti kita bahas hadis-hadisnya, tapi kemarin itu saya pernah lihat di sebuah medsos, ada seorang ustadz mengatakan, apakah dia bersumpah demi Allah, katanya demi Allah Nabi tidak pernah membaca Al-Fatihah setelah Assalamualaikum. Ya, itu saya dengar begitu, ya. Nabi tidak pernah membaca Al-Fatihah setelah salam, setelah salat. Memang kalau kita lihat hadis-hadis dalam buku yang Bapak Ibu punya ini juga, memang tidak pernah Nabi ya disebutkan membaca Al-Fatihah. Tapi bukan berarti membaca Al-Fatihah setelah salat itu sesuatu yang salah. Kenapa begitu? Satu, karena zikir setelah salat itu bukan ibadah mahdhah. Dia bukan seperti salat yang aturannya baku. Karena zikir itu pilihan. Allah hanya memerintahkan kita berzikir. Fa iza qadaitumus salata fazkurullah. Bila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka berzikirlah. Dan Al-Quran itu semuanya zikir. Nahnu nazzalna zikra. Kami telah menurunkan az-zikir. Al-Quran itu zikir. Bahkan kata Allah di surah Al-Qamar, 4 kali diulang Allah di ayat yang sama bunyinya itu. Ya, mulai ayat yang ke-17 kata Allah, walaqad yassarnal Qur'an lizzikri. Kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan zikir. Jadi Al-Quran itu semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu zikir itu. Dan kalau Al-Quran zikir, Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran. Karena itu Al-Quran itu, Al-Fatihah itu zikir juga. Jadi tidak ada alasan untuk kita untuk menyalahkan orang kalau baca Al-Fatihah setelah salat. Kan perintah umum dia zikir. Apabila kamu telah selesai salat, maka berzikirlah. Dan pilihlah apa yang kita suka. Karena itu bukan ibadah yang memang baku aturannya. Cuman ada memang dalam riwayat yang sahih disebutkan Nabi mencontohkan bacaan-bacaannya, tapi bukan hanya ini yang harus dibaca. Jangan salah paham Bapak Ibu. Memang di sini disebutkan ya dalam beberapa hadis ini bacaan Nabi, ini bacaan Nabi, tapi bukan hanya itu. Banyak pilihannya yang harus dibaca. Nah, salah satunya kalau baca Al-Fatihah, bahkan ada kalau ada Bapak Ibu habis Assalamualaikum lalu ambil Quran, baca Quran setelah salat, boleh. Nah, Quran itu zikir, boleh. Seperti sekarang ini, sudah Assalamualaikum, langsung ceramah. Mendengar ceramah itu zikir juga, Pak. Yang penting kan zikirnya, bukan apa formatnya. Nah, tetapi tentu kita, ya, yang lebih afdal, nah, kita lihat apa yang dicontohkan Nabi. Setelah itu kalau ada tambahannya itu terserah, bebas saja. Nah, kita bahas hadis tentang zikir setelah salam ini. Pertama hadis dari Sauban, hadis riwayat Muslim.
Apa ceritanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izan sarafa minas shalah istaghfara salasan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Jadi Bapak Ibu diceritakan Nabi itu apabila telah selesai salam, maksudnya telah selesai dia mengucapkan assalamualaikum, maka Nabi mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Yang biasa kita baca astaghfirullahalazim. Ada ditambah dengan allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kata Sauban itu dibaca Nabi setelah salat itu, setelah salam itu 3 kali. Lalu Nabi langsung menyambungnya dengan Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada yang menyambung wa ilaika ya'udus salam fa hayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu kalau lengkapnya. Tapi kalau dalam hadis Sauban ini hanya 3, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta zal jalali wal ikram. Jadi itu boleh saja Bapak Ibu mau hafal yang mana, boleh ya. Yang penting dibaca istighfar dulu ya, astaghfirullahalazim. Kalau mau lengkapnya allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lalu Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau mau lengkapnya ya, wa ilaika ya'udus salam wa hayyana rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Nah, hadis-hadis ini Bapak Ibu, nanti kalau kita lihat hadis-hadis yang bicara tentang zikir Nabi ini, semua zikir-zikir Nabi ini itu adalah zikir yang sifatnya hadis, yang sifatnya apa? Cerita, bukan perintah Nabi. Jadi sahabat itu bercerita, Nabi setelah salat baca ini, baca ini, baca ini. Itu artinya zikir-zikir yang dibaca Nabi setelah salat itu didengar oleh para sahabat. Kalau zikir Nabi didengar oleh para sahabat, itu artinya apa Bapak Ibu? Zikir Nabi itu bersuara. Itu Bapak Ibu. Jadi Nabi itu berzikir, kenapa sahabat bercerita? Tadi kata sahabat, Nabi setelah salam membaca astagfirullah 3 kali. Lalu membaca Allahumma anta salam. Itu sahabat itu Nabi yang menyuruh dia atau dia dengar Nabi membaca itu? Nabi, dia dengar Bapak Ibu. Karena itu dia menceritakan kepada orang apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dibaca Nabi setelah salat. Itu artinya, logikanya, zikir Nabi setelah salat itu terdengar oleh jamaah. Walaupun tidak pakai mic, tapi Nabi didengar oleh jamaah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu artinya kalau ada orang berzikir setelah salat itu bersama-sama, boleh saja Bapak Ibu. Tidak mesti zikir itu. Kan ada dulu orang Bapak Ibu zikir sudah assalamualaikum katanya menumandong sama-sama kan, capak-capak baru. Tidak apa-apa juga kalau memang tidak bisa, ya apa yang bisa selalu. Kalau saya Bapak Ibu kadang-kadang kalau saya jadi imam di tempat tinggal saya tuh, kalau subuh terutama, itu sering saya kalau membaca zikir itu, kalau saya jadi imam itu saya keraskan Bapak Ibu. Dari awal sampai berdoa saya keraskan. Kenapa? Karena saya ingin jamaah di belakang itu belajar juga, karena saya tidak yakin semua yang di belakangnya hafal. Kadang-kadang dia malu ya, lah tua itu zikir dapat cik Allah itu. Makanya dengan diulang setiap salat itu dia membantu dia untuk ya bisa lebih cepat hafalnya. Dan itu tidak ada masalah Pak Ibu, jangan pula terlalu cepat mengatakan kalau zikir bersama keras setelah salat itu dianggap bid'ah. Itu kan pilihan. Zikir setelah salat itu kan pilihan ibadah yang sifatnya bukan mahdhah. Mau sendiri boleh, mau bersama boleh, mau lambat boleh, mau keras juga boleh, asalkan tidak berlebih-lebihan. Itu sifatnya pilihan Bapak Ibu. Nah karena itu saya kadang-kadang sering mendorong, terutama yang kalau subuh kan kita kan jarang terlambat. Kecuali masjid kita, masjid di pinggir jalan. Kayak masjid misalnya di Baitur Rahmah itu masjidnya pinggir jalan. Artinya orang singgah banyak di sana.
Kadang-kadang kita sudah selesai Assalamualaikum, orang baru bikin jamaah lagi itu. Nah, yang di tempat-tempat seperti itu jangan dikeraskan, karena mengganggu orang. Karena kata Allah di surah Al-Isra ayat berapa? Ayat 110, wala tajhar bi salatika. Salat kita tidak boleh dikeraskan, termasuk doanya. Wala tukhafid biha, jangan pula dipelankan. Wabtaghi baina zalika sabila, antara pelan dan keras. Itu boleh PM, termasuk zikir. Ya. Tapi keras tak boleh, salat juga tak boleh. Maka sering saya katakan Bapak Ibu ke pengurus-pengurus masjid itu kalau saya ceramah, Bapak Ibu kalau salat, jangan salatnya pakai mic luar. Kalau salat pakai mic dalam saja, untuk apa pakai mic luar? Memangnya ada jamaah di rumah ikut di sini? Enggak. Kan kalau suara mic yang penting di dalam ini. Jamaah yang di masjid ini tahu dia bacaan Fatihah, dengar dia bacaan ayat imam, dengar dia rukuk sujudnya, takbir intikalnya dia paham, dia dengar. Cukup. Sebab kalau mic luar dipakai, Bapak Ibu mengganggu orang sekitar. Apalagi kalau mic kencang Pak, tinggi boleh. Apalagi suara imam aku lantang Pak, rancak. Orang di imam di sana grogi itu Pak Ibu. Iya Pak. Saya kalau jadi imam Pak, terdengar suara dari tetangga, ya masjid atau musola tetangga yang lebih keras dan lebih bagus dari saya bacanya, itu saya kehilangan fokus. Maka sering saya katakan ke pengurus-pengurus tuh, Bapak Ibu kalau salat tidak usah pakai mic luar, mic dalam saja kalau pakai mic jo. Jangan mengganggu orang. Tidak boleh ibadah kita mengganggu orang Bapak Ibu. Nabi ada sahabat sedang salat, ada yang sedang baca Quran. Nabi menemui yang sedang baca Quran tuh. Kata Nabi, khafid bisautik, tolong suaramu kau lunakkan. Tanggamu sedang salat, temanmu sedang salat. Jadi memang tidak boleh Bapak Ibu, ibadah kita yang wajib saja tidak boleh mengganggu orang, apalagi yang sunat. Jadi memang makanya Bapak Ibu, imam itu setelah assalamualaikum dia putar badan ke belakang tuh. Kan sunahnya begitu Pak. Imam setelah assalamualaikum dia berbalik badan ke belakang melihat kondisi jamaah. Andai semua orang sudah assalamualaikum, tidak ada lagi yang masbuk, maka keraskan zikirnya. Keraskan zikirnya dan jamaah ikuti. Tidak ada salah. Karena zikir itu tidak ada lagi urusan kita dengan imam. Mau ikut-ikut, mau tidak, imam tidak ada lagi di situ. Imam dalam salat saja, setelah salat tidak ada lagi imam. Ya terserah mau ngapain kita setelah salat Bapak Ibu. Ada assalamualaikum untuk orang baca Quran, silakan. Ada yang mau halaqah di belakang, silakan. Ada yang mau zikir, silakan. Ada yang mau bersalaman, silakan. Termasuk kita bersalaman tuh Ibu, ada orang yang ekstrim beragama nih Ibu. Ada bapak-bapak pernah terjadi tuh Ibu, bapak sudah tua bapak tuh. Jadi sudah assalamualaikum, dia mengulurkan tangan ke anak muda. Anak muda aku mungkin baru beraja sunnah baru Ibu ya. Mungkin ke anak bujang sunnah. Kan ada sekarang begitu Ibu tuh. Ya kan, mengklaim diri sebagai yang paling sunnah, yang lain tidak sunnah gitu. Kalau beraja akulah orang salah sesadonya. Ada bapak-bapak mengulurkan tangan setelah assalamualaikum, kayaknya nyotolak langsung Pak. Itu ekstrim namanya Pak. Kalau setelah assalamualaikum bersalaman itu boleh. Jangankan bersalam bergolek langsung boleh tuh. Bapak Ibu assalamualaikum itu bergolek langsung boleh aja. Hendak boleh bergolek ke dalam salat. Tapi kalau selesai salat, assalamualaikum, apa lagi urusannya? Goleklah. Apalagi bersalam. Nabi tidak pernah mencontohkan bersalam. Ia tidak selalu yang tidak dicontohkan Nabi itu tidak boleh. Kan selesai salat sudah selesai. Kecuali bersalamnya sedang salat. Allahu Akbar, tiba kawan itu bersalamnya sudah. Atau ya tidak itu batal salatnya ikut. Setelah assalamualaikum silakan saja, tidak ada masalah. Jadi jangan terlalu kaku. Ya. Jangan terlalu kaku. Jadi kalau Bapak Ibu ingin zikirnya sama-sama, sama-sama. Tidak apa-apa. Yang ingin sendiri-sendiri, sendiri-sendiri. Yang tidak mau ikut imam, tidak apa-apa. Cuman tadi dari hadis tadi, Sauban bercerita. Kata Sauban, setelah Nabi assalamualaikum, Nabi baca astaghfirullah 3 kali. Lalu Nabi baca Allahumma anta salam. Kenapa Sauban tahu? Karena dia dengar Nabi baca. Itu artinya zikir Nabi itu keras. Terdengar oleh yang di belakang. Dan itu boleh. Yang mau sama-sama silakan, yang mau lunak silakan, mau sendiri silakan. Ya, tapi memang itu pilihan saja. Saya tidak tahu kalau di sini kan dari dulu zikirnya tidak pernah keras Pak ya. Zikirnya lunak saja Pak ya. Ya tidak apa-apa, itu pilihan.
Ya, tapi kalau ada nanti imam Bapak Ibu setelah assalamualaikum dia bicara astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak apa-apa, ikuti sajalah yang mau ikuti. Yang tak usah. Zikirlah sendiri-sendiri. Itu pilihan saja tuh Bapak Ibu. Jangan dikatakan yang zikirnya terdengar itu jadi bid'ah pula Bapak Ibu. Enggak. Ya, jangan terlalu cepat membid'ahkan orang. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Yang penting dia punya dalil. Kecuali Nabi mengatakan begini, bila kamu selesai assalamualaikum, bacalah astaghfirullah, bacalah Allahumma antas salam fi nafsika, di dalam dirimu saja ya, tidak usah bersuara. Itu selesai urusan Bapak Ibu. Tidak perlu diskusi lagi. Tapi kalau ini cerita sahabat Nabi baca ini, itu kita bisa berdiskusi. Kenapa sahabat dengar? Berarti ya sahabat Nabi membaca zikirnya keras. Jadi itu Bapak Ibu ya, astagfirullah 3 kali. Dan hebatnya begini Bapak Ibu. Kenapa Nabi mengajarkan kita membaca istighfar setelah salat? Coba bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau setelah, mohon maaf, setelah mencuri, setelah berjudi, setelah berzina, baca istighfar itu wajar. Memang harusnya begitu kan? Kita habis bermaksiat tuh. Allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lizunubihim. Setelah berbuat maksiat, kata Allah, memang istighfar. Memang tempatnya itu, tobat. Ini selesai salat, istighfar. Coba hebatnya umat Islam nih Pak. Hebatnya agama kita nih Pak. Orang habis bermaksiat, baca istighfar. Kita habis salat, baca istighfar. Habis salat, minta ampun. Kenapa begitu Pak Ibu? Nabi ingin mengajarkan kepada kita, tidak ada satupun manusia yang selamat dari maksiat hingga dalam salat sekalipun. Karena boleh jadi kita dalam beribadah tu maksiat itu terjadi. Bisa Ustaz, bisa. Ya. Misalnya ibu-ibu, ya kan, masuk masjid, ya kan, tuh salat, kebetulan saf di belakang. Pas takbir nampak ibu di mukenahnya lah, apa nama tu ya, warnanya agak lain kan. Nah, tak pikir ibu di belakang tu, kumuh warna ibu. Kena lah modelku kuning-kuningnya tak bercuci. Enak. Atau nampak baju kawan tu gitu saya kan. Patang pergi beralik ikut bajunya, pergi ke pasar ikut bajunya, pergi ke masjid ikut bajunya. Tak baru baju ibu kan. Itu maksiat tu Pak Ibu. Lintasan fikiran kita tu namanya maksiat. Itu dosa itu. Atau apa-apa kan nampak kelepak baju kawan cabi kan. Kau dak dihabiskan di orang rumah Pak. Ya. Itu maksiat tu Pak Ibu. Atau nampak pas terakhir kan tagak kaki kawan tu Pak, tahiyat akhir kan tagak kaki sebelah kanan, nampak tapak kaki pacah-pacah, alah kerajo mendika kaki buruk itu maksiat tu Pak Ibu. Kan banyak Pak lintasan-lintasan. Atau misalnya Bapak Ibu pas sujud kan, tabahu nangok kawan kan nak tanggung padeknya lah kan, cik ibu, kau dia nak kadaki solat besok ni. Itu maksiat tu Pak Ibu. Pasti banyak lintasan-lintasan di fikiran kita ni. Itu maksiat. Karena itulah setelah assalamualaikum kita baca istighfar. Jangankan kita di luar salat, kita sedang beribadah dalam taat pun akan terselip maksiat. Itulah kenapa kita habis salat itu disuruh diajarkan Nabi membaca istighfar 3 kali. Nah, itu kan hebat Pak Ibu ya. Lalu nanti dibaca Allahumma antas salam, dan ini sudah biasa kita baca ya, dan artinya mungkin Bapak Ibu bisa lihat, Allah ya Allah engkaulah as-salam. Jadi Allah itu punya sifat, punya nama, namanya as-salam, sumber keselamatan, segala keselamatan dari engkau ya, maha suci engkau yang maha ya kuat lagi maha mulia. Nah itu. Lalu hadis dari Warad, dia bercerita Nabi SAW iza faragha minas salah, dia cerita lagi apabila Nabi telah selesai mengerjakan salat, qala, beliau berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu cerita. Ini cerita juga baru Pak Ibu. Diceritakan lagi Nabi setelah assalamualaikum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Nabi sambung, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita
wala yanfa'u zal jad minkal jad. Hadis Bukhari Muslim. Jadi sudah 4 tadi ya. Astaghfirullahalazim 3 kali. Allahumma antas salam. Lalu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan yang keempat, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Saya nak tahu nih Bapak Ibu hafal ini atau tidak? Enggak ya? Nah, karena jarang dibaca Pak. Ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, bila Engkau menghalangi, tidak ada satupun yang bisa memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Ya. Bila Engkau memberi, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Wala radda lima qadaita, tidak ada satupun ya yang bisa menolak apa yang sudah Engkau putuskan. Wala yanfa'u zal jad minkal jad. Betapapun sungguh-sungguhnya usaha makhluk, semua tertutup bila Engkau telah memutuskan hal yang berbeda. Ini kalau Bapak Ibu baca ini dan hayati ini Masya Allah Bapak Ibu ya. Orang kalau baca ini Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, hidupnya nyaman Pak. Dia tidak akan kerasa kerusuk. Kenapa? Karena dia yakin semua sudah diputuskan Allah. Rezeki dia kalau dicatatkan Allah di langit, sedunia orang menutup pintu pasti sampai. Sedunia orang menghalangi pasti sampai. Kalau Allah sudah mencatatkan. Tapi bila Allah tidak mencatatkan untuk kita, sedunia orang mengantarkannya tidak akan sampai kepada kita. Jadi kalau orang baca ini setelah salat Bapak Ibu, hidupnya tenang. Itu makanya kata Allah, iza qadaitumus shalah, bila kau selesai salat, fazkurullah, berzikirlah. Setelah itu kata Allah, fa izat ma'nantum fa aqimus shalah. Dengan zikir setelah salat itu hatimu tenang, baru kembali salat. Jadi zikir setelah salat ini kata Allah akan menenangkan hati kita. Nah, salah satunya ini buktinya Bapak Ibu. Sama dengan istighfar tadi. Istighfar itu menenangkan hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena istighfar itu menghapus dosa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa itu dosa? Kata Nabi, dosa itu maha kafi sadrik. Dosa itu yang membuat hatimu tidak tenang. Itu dosa. Jadi dosa itu kata Nabi, maha kafi sadrik. Semua yang membuat hatimu tidak tenang itu dosa. Semakin banyak dosa kita, semakin gelisah hidup kita. Yakinlah Bapak Ibu. Makanya ibu-ibu kalau bercakap, jawab lemu laluk atau enggak, kena berdosa tu. Ayo kecuali kalau latihan hari bercakapnya lama lalu ibu. Ya, kena kalau lata biasa tak ada masalah ni. Kan kebaikan itu ringan, keburukan itu berat, tapi keburukan kalau sudah sering dikerjakan dia menjadi ringan. Makanya awalnya kejahatan itu berat, makanya laha makasabat wa alaiha maktasabat. Iktasabat itu kejahatan, dia berat melakukannya, makanya hurufnya banyak, iktasabat. Tapi kalau dia sudah sering dikerjakan, dia berubah menjadi mudah, makanya mengkasabah sayyi'atan, berubah jadi kasabah dia. Kenapa? Kejahatan, keburukan, maksiat, dosa kalau sudah terlalu sering dikerjakan, dia menjadi ringan. Itu begitulah manusia itu. Tapi awalnya dosa itu melawan fitrah. Maksiat itu melawan fitrah manusia yang baik. Manusia itu fitrahnya taat. Kata Allah, fa'akim wajhaka lid-din hanifan fitratallah allati fataran nasa alaih. Tundukkan wajahmu kepada Allah, karena tunduk itu adalah fitrah manusia. Jadi fitrah manusia itu tunduk Bapak Ibu, bukan pembangkang. Karena manusia disebut ins itu artinya lembut, tunduk. Kalau ada manusia suka membangkang, dia melawan fitrahnya. Kenapa dia melawan fitrahnya? Karena sudah sering, menjadi mudah. Istighfar itu akan menghapus dosa. Kalau dosa dihapus, hati jadi tenang. Pasti Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu duduk di majelis ilmu kan dihapus dosanya ya. Kata Allah, wazakirin Allah kasiran wazakirat a'addallahu lahum maghfiratan. Siapa yang berada di tempat-tempat zikir, Allah hapus dosa-dosanya. Makanya hati kita tenang duduk di masjidnya Pak. Itu maka banyak tak kalau. Nah itu bukti ya Pak, tenang hati itu Pak. Kalau nak tenang hati, mari saya lalu itu Pak. Ya kan? Nah, jadi ketenangan hati itu karena dosa kita dihapus. Dan penghapusan dosa itu lewat zikir salah satunya. Itu kenapa kata Allah, fa iza qadaitumus shalah fazkurullah.
Bila kamu selesai salat, berzikirlah. Faizat ma'nantum. Apabila hatimu sudah tenang, maka berdirilah. Itu artinya zikir setelah salat ini akan menenangkan hati kita. Itu kenapa tadi zikir-zikir itu semua itu menenangkan hati kita. Ya. Zikir yang 4 tadi kan Allahumma antas salam. Kan salam. Salam itu kan kedamaian, Pak. Wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyana rabbana bis salam. Hidupkan kami dengan damai ya Allah, fahayyana rabbana bis salam. Makanya itu kalau bukan hanya dibaca dengan lidah, dipahami isinya. Apa maksudnya itu Allahumma antas salam itu? Kalau dia paham maksud Allahumma antas salam itu, tidak ada kegelisahan lagi, Pak. Selesai. Benarlah Allah mengatakan faizat ma'nantum. Dengan zikir setelah suatu hatimu jadi tenang. Istighfar menghapus dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu ya yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, Pak. Tidak ada Tuhan pemilik langit dan bumi, habis. Tidak ada kuasa di atas kuasa Tuhan. Apapun yang terjadi atas izin Tuhan. Akan tenang hati kita, Pak Ibu. Semua zikir itu menenangkan hati. Allahumma lamani alima ataita, ya Allah, tidak ada putusan yang bisa mengganggu putusan. Walaupun walaupun sedunia orang mengantarkan ke saya, engkau memutuskan tidak. Walaupun sedunia orang menghalangi saya, ya engkau memutuskan untuk saya, iya tuh Pak Ibu. Ya. Jadi kalau ada orang nampak lebih hidupnya dari kita ketika membaca Allahumma lamani alima ataita wa la mu'ti alima man atata haman. Tidak ada iri, tidak ada dengki. Selesai. Ya kan? Iri dan dengki itu kan membuat hidup kita gelisah, Pak Ibu, tidak tenang. Maka orang yang iri itu, Pak Ibu, orang yang dengki itu tidak lama lagi lalunya malam itu. Kau kuri badan orang dengki itu, Pak Ibu. Ya. Apa orang cakap yang kuri badan kau dengki iri, lo kau anda yang salah paham, Pak Ibu. Orang kalau kau tersinggung kalau beliau kan, ya. Orang yang dengki itu karena dia tidak mengatakan Allahumma lamani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'tak. Andai itu dia ucapkan dan dia hayati, habis iri dengkinya. Tidak ada urusan kita dengan makhluk, Bapak Ibu. Satu-satunya yang mengurus hidup kita itu Allah. Maka kalau dengan baca ini pasti hatinya jadi tenang. Jadi bacaan zikir setelah salat itu, Bapak Ibu, kalau kita hayati, kita implementasi ke dalam hidup kita, pasti hidup kita tidak akan ada masalah. Itu makanya Allah jamin tadi itu, ya, kalau kamu berzikir pasti hatimu menjadi tenang. Nah, itu yang keempat itu ya. Nah, yang keempat. Lalu hadis berikutnya, nah ini ada 3-4 hadis ya, yang apa namanya itu substansinya sama tapi redaksinya beda-beda. Ya, substansinya sama, ada 4 hadis di sini, tapi redaksinya agak sedikit berbeda. Ini kita bacakan saja hadis dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim. Nanti juga ada hadis dari Ibnu Umar, ada hadis dari Abu Hurairah juga, riwayat Muslim. Tapi beginilah inti hadisnya. Suatu hari, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang bertemu Nabi. Ini ceritanya agak panjang hadisnya. Lalu ini orang-orang miskin ini, ya, berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Nanti orang-orang kaya ini akan lebih masuk surga lebih dulu dari kami. Orang kaya ini akan masuk surga lebih dulu dari kami yang miskin. Nabi bertanya, kaifazak? Kok bisa? Kata mereka, yasumun kama nasumu, yusallun kama nusalli. Kami puasa, mereka puasa. Kami salat, mereka salat. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami tahajud, mereka tahajud. Apapun amal kami yang miskin, mereka lakukan. Tapi mereka bersedekah, kami tidak punya uang. Mereka bantu orang miskin, kami tidak punya dana. Mereka berangkat haji umrah, kami tidak punya biaya. Tentulah amal mereka lebih banyak dari kami. Maka kata Nabi, hal u'allimukum say'an tasbiqunahum ilal jannah. Maukah kalian saya ajarkan satu kalimat yang bisa mendahului mereka masuk surga? Jadi Nabi kasih satu jimat, ya, kasih ada password. Ya, kalau ingin masuk surga lebih cepat, mendahului orang yang banyak amal. Sahabat senanglah, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, ajarkanlah kami. Apa kata Nabi gini? Antusabbihu kulla duburus salah salasan wa salasin wa tahmadullah salasan wa salasin wa tukabbirullah salasan wa salasin. Kata Nabi, setiap selesai salat wajib, ada kuncinya, kullu duburis salah. Pokoknya selesai salat wajib, jangan pernah tinggalkan ya.
Ini pesan Nabi. Apa itu? Tasbih 33 kali. Subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Yang ke-100 genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pulang. Kalian masuk surga lebih dulu. Sedang sahabatnya ya, dapat kunci. Ya, dapatlah passwordnya. Besok pagi datang lagi mereka ketemu Nabi. Balik cik Nabi, berarti boleh cik Nabi. Kata mereka, bocor yang patang Nabi. Bocor pak. Ada orang kayu rakyat awak patang sebenarnya. Rata tangan lo baca sama-sama gini tu. Kata Nabi, zalika fadlullah ba'dakum ala ba'din. Kalau ada orang kaya yang begitu, wajar mereka masuk surganya lebih dulu dari kamu. Apa makna hadis ini Pak Ibu? Kalaupun Bapak Ibu kaya raya, bergelimang harta, nikmat tak terhingga, hisabnya ringan. Masuk surga lebih cepat dari orang miskin. Apa syaratnya nih? Setiap selesai salat wajib, baca 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, yang ke-100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Bahkan kata Nabi disebutkan man sabbaha, ya, 33 kali kul dubur salah, wa hamidallah 33 kali setelah salat, wa kabbarallah 33 kali setelah salat, yang ke-100 dibacanya la ilaha illallah seterusnya, diampuni dosanya walau kama sali zabadil bahri. Semua dosanya hilang walaupun sebanyak buih di lautan. Betapa hebatnya. Wajarkah Nabi itu berkata, semua umatku pasti masuk surga kecuali man aba, yang tidak mau. Kenapa? Masuk surga itu modal kemauan saja. Apa susahnya? Subhanallah, 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 subhanallah. Apa susahnya? Dan tak mesti duduk, kan kata Allah, qiyam sambil jalan. Sambil jalan baca subhanallah. Pulang ke rumah tu baca subhanallah, 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 subhanallah. Disapu orang, jawe, bu, yo ya. Peranti lu. Jadi bu kan disapu orang sambil subhanallah, subhanallah, bu. Nah itu ya, ragu orang ibu, kalau sehat ibu ke juga. Ya. Kalau motah dulu dah lah, motah lah. Tapi nanti zikir lu balik. Yang penting genapkan tuh 100 kali itu. Kan tak susah apa itu. Nah, itu makanya ini dulu kalau saya di surau dulu Ibu ya. Itu setelah salat tuh begitu tuh. Ilahi ya Rabbi Rabbana subhanallah, 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 subhanallah. Ya betong sama-sama Pak Ibu. Ya tuh, betul guru mah jawab dulu berzikir gitu supaya orang ko Pak Ibu ndak gagih-gagih ya Pak Ibu. Kadang-kadang aku kan zikir surang-surang ko Pak Ibu, kadang belum sampai 33 kan apa aja leh. Nah, belum sampai 100 lah. Aman kecapek saya mendekor-dekor. Dulu ndak. Ya kan kalau bersama-sama tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. So ya bang betong lah cik-cik, bunyian cik-cik Pak Ibu. So kalau surang-surang saya berzikir ada cukup 33 leh Pak, pindah leh. Allah alhamdulillah leh. Ada cukup 33 leh lah pindah Allahu akbar. Itu apalagi kalau katakan Allah menangi banyak di rumah kan, anak cucu kan ada kan. Mendekor saja Pak itu. Ya agak yobana lah Pak Ibu zikir tuh. Ya itu makanya Nabi diceritakan yaqidu tasbihahu biyaminihi. Nabi menghitung tasbihnya dengan tangan. Walaupun disebut dengan tangan kanan ya, tangan kanan. Bukan berarti tidak boleh pakai tangan kiri. Ya jangan salah paham lah pula ya. Memang hadis sahih begitu. Nabi kalau tasbih menghitung dengan tangan kanan. Kok Nabi pakai tangan kanan, tidak pakai tangan kiri? Nabi itu tidak pelupa. Sanukri'uka fala tansa. Nabi itu tidak pelupa, ingatan Nabi itu kuat. Sekali saja Jibril baca Al-Quran, hafal langsung tuh. Awaklah 100 kali diulang-ulangnya apa-apa aja leh. Enak? Awak pelupa. Nah yang pelupa bantu jo kiri. Yang tidak boleh kiri saja. Tapi kalau ke kanan dibantu jo kiri boleh. So kalau putar-putar siku, tapi kalau ke kanan lo barang banyak kalau putar-putar siku aja. Pakai tangan kiri. Ini 5 balik. Kalau dipotong ke 3, 5 balik. Kalau 5 balik lo, kalau ditong ke 3, kalau ditong ke 2, 4 balik. Tambah 5 oleh siku. Itu supaya hitungan memang disebut Nabi jumlahnya 33, 100 satunya itu. Memang disebut jumlahnya, kalau kurang tidak memenuhi syarat namanya Pak. Ya. Kalau kurang tidak memenuhi syarat harus 100. Makanya Bapak Ibu pastikan setelah assalamualaikum itu jumlahnya 100. Lebih tidak apa-apa. Kurang tidak boleh. Kalau kurang tidak penuh syarat. Ya.
Pastikan jumlahnya 33, yang menghitungnya ini jadikan 3 semua. Walaupun ruas jari ini 2, jadikan aja 3 ini. Gampang hitung 15. Ini 15, 30, tambah satu lagi yang ini. Balik lagi, subhanallah, ini 15, alhamdulillah 15, ini 15, tambah lagi satu yang ini jari ini, 33. Kalau pakai biji tasbih lebih aman. Ya. Kan hitungnya jelas, Pak, kalau pakai biji tasbih. Boleh pakai biji tasbih? Boleh. Nabi tak pernah loh, Ustaz. Ya, enggak lah. Memang Nabi yang paling mudah tangan. Kalau tangan kan bisa dibawakan kamari kan? Kan tak pernah paningkan tangan rumah lah. Lancarlah aja tangannya. Ini capek. Gampang, praktis. Kini ada pakai digital malah, Pak. Pakai digital tuh. Subhanallah, 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 subhanallah. Kan ada angko nampak tuh, Pak. Baguslah itu. Ya, tak boleh difoto lah angko. Kau kan masuk Facebook langsung. Zikir pagi 100 kali, alhamdulillah. Abi palu langsung tuh. Boleh tuh. Ya, tadi pamer kan kurang tuh. Nah, itu dulu Pak Ibu ya. Jadi baru 5 ya. Yang dicontohkan Nabi setelah salat. Kalau ada pertanyaan, saya persilakan dulu Pak Ibu, ya. Ada Pak Ibu? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, tadi setelah salat itu kan berzikir. Tapi yang saya tanyakan, bagaimana ini juga doa? Salat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada yang mengatakan setelah salat itu tidak ada doa. Yang kedua, kita sering lihat dapat pengajaran dari Ustaz lain bahwa setelah salat itu kalau kita baca ayat kursi, maka hanya nanti yang akan kita masukkan. Dan juga ada yang lain misalnya bahwa setelah salat itu kita diajarkan untuk membaca Alhamdulillah 100 kali. Setelah asar 100 kali juga. Lalu bagaimana kedudukan tempat seperti itu? Yang ketiganya Ustaz, tadi kalau kita membaca surah Al-Baqarah itu bahwa itu sebanyak 3 kali kita baca situ, maka Allah akan mengharuskan kata-kata kita walaupun sebanyak itu. Tapi seperti kita ketahui bahwa pada umumnya kita itu banyak berdosa itu bukan kepada Allah dosa. Kita tetapi banyak dosa kepada makhluk, baik itu manusia maupun makhluk yang lain. Kalau kita berdosa kepada Allah, kita mungkin bisa dihapuskan dengan tadi kebiasaan, mungkin ya kesalahan. Tapi kalau apakah juga dengan zikir itu dosa kita kepada makhluk, baik manusia atau tidak manusia itu tidak diampuni oleh Allah. Salam. Nah, baik, yang pertama, bagaimana berdoa setelah salat? Ya. Apakah, karena sebagian pendapat betul Pak, Nabi tidak pernah berdoa setelah salat. Karena doa sudah masuk dalam salat tadi. Ya Pak, ihdinas siratal mustaqim sudah. Rabbi firli warhamni wajburni sudah. Apalagi berdoa? Kan salat itu sudah doa. Begini Pak Ibu. Zikir, salat, doa, 3 ini sama Bapak Ibu. Satu kesatuan. Tadi perintah Allah setelah salat berzikir kan? Bila kamu selesai salat berzikir. Doa itu bagian dari zikir. Kenapa? Salat itu maknanya doa. Ya, as-salatu logatan ad-du'a. Salat itu secara harfiah maknanya panggilan, doa, memanggil Allah. Dan salat itu juga disebut zikir. Aqimis salata li zikri. Salat itu juga disebut zikir. Kalau salat itu doa, kalau salat itu zikir, berarti doa dan zikir itu satu. Ya Pak? Makna salat itu doa. Salat itu maknanya juga zikir. Karena itu zikir dan doa itu tidak terpisah, satu kesatuan. Bapak Ibu setelah Assalamualaikum berdoa masuk ke perintah fazkurullah tadi. Karena doa itu juga zikir. Karena zikir itu artinya menyebut. Bukankah kita berdoa menyebut nama Allah? Allahumma Rabbana. Yaitu zikir. Oh, Nabi tidak pernah mencontohkan. Maka saya katakan, kalau setelah salat itu tidak selalu harus ikut contoh Nabi.
Karena itu zikir kan umum sifatnya tadi. Jadi salat itu zikir, zikir itu doa, doa itu salat. Itu saja tuh Pak. Ya. Bahkan ada hadis Nabi yang mendukung bagaimana zikir, bagaimana berdoa setelah salat. Dalam hadis sahih sebut Nabi begini, quddimat al-ibadatu 'alal isti'anati aqrabu ilal ijabati. Berdoa setelah beribadah lebih hampir untuk diijabah oleh Allah. Berdoa setelah beribadah, kata Nabi, lebih dekat untuk diijabah oleh Allah. Pertanyaan saya, salat itu ibadah enggak? Masuk di situ Pak. Waktu yang paling baik berdoa itu setelah ibadah, dan salat sebaik-baik ibadah. Maka salat disebut puncaknya ibadah. Maka berdoa setelah salat masuk ke ayat yang ke hadis yang tadi. Waktu yang paling baik berdoa itu setelah beribadah. Makanya dahulukan ibadah sebelum berdoa, kata Nabi. Makanya kita dalam Al-Fatihah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah dulu, setelah ibadah kami minta tolong padamu. Ya Pak. Jadi berdoa setelah salat itu masuklah ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tadi. Setelah beribadah kita minta tolong pada Allah. Minta tolong itu doa. Itu Pak. Terlalu banyak dalil yang bisa diungkapkan untuk menunjukkan doa setelah salat itu sebaik-baik zikir. Jangan hanya berdalil tidak pernah dicontohkan Nabi. Itu Pak. Ya, dalam beragama itu begitu harusnya. Jadi memahami dalil itu jangan parsial. Sama saya katakan, kalau dikatakan, kata Nabi, afdalu salatin nisa'i fi ka'ri buyutihinna, yang paling baik perempuan salat di rumah. Itu bang, ayo ibu kemari. Hah? Kalau berhenti pada hadis itu kan selesai. Ibu-ibu dikurung di rumah lah Pak. Ngah masjid lah. Ngah kemari. Berancak di rumah masjid 40 lah, 60 ni dah. Rumah satu, ibu kemari, wah payah, panik, latih, nilai ketiknya. Tapi tidak bisa memahami dalil itu parsial begitu. Ya. Ada dalil lain yang menjelaskan itu, konteksnya ada, ya asbab urutnya dipahami. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi berdoa setelah salat itu bahagian daripada zikir yang diperintahkan Allah tadi. Karena salat, zikir, doa satu saja, tidak beda itu. Nah yang kedua, hadis tentang, ya benar itu hadis sahih itu Pak. Siapa yang membaca ayat kursi itu Nabi sebutkan. Siapa yang baca ayat kursi setiap selesai salat wajib. Fi kulli duburi salah juga bahasa Nabi. Tidak ada yang bisa menghalangi masuk surga kecuali al-maut, kematian. Sama Pak Ibu. Jadi Bapak Ibu setelah salat baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Memang begitu Pak, kami dulu di surau diajarkan juga begitu tuh. Ya, setelah baca Al-Fatihah, waladdallin amin, ya, lalu nanti baca Allahu la ilaha ilahukum ilahu wahid, sampai Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun, sampai selesai. Nah, cuma kita nih kadang-kadang kan kesibukan kita macam-macam. Jadi kalau terlalu panjang nanti kan banyak pula urusan tertunda. Ya sudahlah, yang penting-penting saja baca. Atau berdoa saja langsung juga tidak apa-apa. Ya karena kan doa itu juga zikir tadi Pak. Kalau yang tak gagih Pak, ya sudah berdoa aja langsung. Itu boleh juga. Nah yang ketiga, yang diampuni dosa sebanyak buih di lautan itu Pak, dengan tasbih, tahmid, takbir itu dosa dengan manusia saja, dengan Allah saja. Ya manusia mana bisa diampuni dengan tasbih Pak? Tidak bisa. Ya nih ibu kan berhutang tu baca tasbih setiap hari 1 kali. Hutang nak bayi loh. Nah bisa. Tak bisa loh Pak. Baik ibu utang nak bayi ibu, abulah tasbih 1 kali tiap hari, tak ada dosa abulah habis. Oh tak bisa Pak. Maka kata Nabi ada besok manusia yang bangkrut di akhirat kan, al-muflis namanya. Bangkrut dia, amalnya banyak, tasbihnya ribuan kali, pada ratusan kali, ribuan kali tasbihnya. Habis semua. Kenapa? Syatamahaza, lidahnya menyakiti orang. Darabahaza, tangannya memukul orang. Wa akalamahaza, harta orang belum dia bayar. Maka ukhizat min hasanatihi, semua kebaikannya diambil kasih ke orang itu. Bila dosa orangnya, bila habis baiknya, turihat min zunubihim, dosa orang diberikan kepadanya, summa turiha ilan nar, dia dilemparkan ke neraka. Yang dengan manusia tidak bisa selesai dengan amal nih Pak. Yang dengan Allah habis semua. Sama juga Bapak Ibu duduk dengar ceramah, sekarang dosa Bapak Ibu hapus semua, yang dengan Allah saja.
Hutang enggak. Jangan ibu besok nak bagi hutang kan ibu ceramah lah tiap Sabtu dak ada hutang pun lebih tak bisa loh ibu. Ya. Yang dengan manusia tidak ada selesai dengan ibadah. Yang dengan manusia lah selesai dengan kehalalan, minta halal kenyo. Baru selesai urusannya. Bayar kalau dia minta bayar. Ya. Tapi yang ghibah ada yang lebih ringan. Kata Nabi, ghibah kalau kita mempergunjingkan orang, memang benar-benar begitu dia, kita sebut keburukan dia itu di belakangnya, maka kafaratnya antastaghfirulahu, kamu mintakan ampun kepada Allah atas dosanya. Itu hadis sahih itu. Ibu pernah menceritakan ambo. Ya terhadap ketujuh perang ambo, ibu cerita, memang ambo cerita perang ambo salah. Tapi ibu cerita itu salah, ibu dosa itu ghibah namanya. Ibu istighfarkan ambo, ya Allah, tolong ampuni dosa ustaz tu ya Allah. Itu kafaratnya. Enggak usah minta maaf ambo. Enggak usah, istighfarkan saja. Ya. Tapi kau jadi dalil untuk ibu menggibah kau. Menggibah kau sawana mudah ustaznya. Kau tu minta ampun anda itu ibu ya. Iku nila tolongsong, ya nila tolongsong, anda perlu minta maaf. Tapi kalau menzalimi dia kita minta maaf. Kalau memfitnah dia sesuatu yang tidak dia lakukan itu mencemarkan nama baiknya, itu menzalimi dia tuh Pak, minta maaf. Tapi kalau ghibah itu kan apa yang benar-benar yang memang cuitunya, tapi kita sebut di belakangnya, dia pasti tidak suka itu. Maka kata Nabi kafaratnya antastaghfirulahu, engkau mintakan saja ampun kepada Allah atas dosa orang itu, selesai. Tapi lain daripada itu Pak tidak bisa, minta maaf. Itu makanya ibu-ibu sehebat apapun ibadah ibu, kalau suami ibu tidak reda ketika ibu mati, haram mencium aroma surga, ya nak? Iya. Ibu 70 tahun berumah tangga, di akhir hayat ibu, kesal apa ke ibu? Mati ibu langsung ketika kesal itu apa? Lah, neraka nanti ibu langsung. Itu makanya Pak ibu-ibu, jangan buat apa kok kesal, pokoknya ibu apa nikah sanang, saya telah menjalang pai kok Pak. Ya kan tak kelampau tu. Nah, kalau sempat ada masalah ibu akan kesal ibu kau apa ke ibu. Tak ada harapan ibu walaupun tasbih ibu ribuan kali tiap hari. Ada. Kalau kesal apa? Gitulah ibu bapak ya. Itulah dulu. Oh ya, itu ada hadisnya Pak. Kata Nabi, siapa yang mengatakan ya subhanallah wa bihamdihi, yaitu sebelum terbit matahari, qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam matahari, dia baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Di hadisnya disebutkan wa subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahal azim. Bukan, ada subhanallah hal azim, ya yang saya ingat tuh subhanallah wa bihamdihi itu Pak. Yang satu lagi saya lupa apa bacaannya, tapi ada dua bacaannya. Maka kata Nabi, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala minhu. Tidak ada orang yang di hari kiamat lebih baik keadaannya dari orang ini. Kalau ada orang baca subhanallah wa bihamdihi sebelum terbit matahari seperti sekarang ini, dia sudah baca 100 kali, mi'a marrah. Dan sebelum terbenam matahari dia baca pula mi'a marrah 100 kali. Setelah salat asar sampai salat maghrib. Maka kata Nabi, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdala minhu. Tidak ada satupun orang yang di hari kiamat lebih baik keadaannya dari orang itu. Tapi dibacanya sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Karena Allah juga memerintahkan begitu. Apa kata Allah? Wasabbihuhu bukratan wa asila. Di ayat lain kata Allah, wasabbihu qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Nah, itu memang ada zikir spesial sebelum terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Seperti sekarang nih Pak Ibu. Tapi yang ini zikirnya setelah salat. Yang tadi itu Pak, apakah bubar salat, tunggu terbit matahari dulu, menjelang terbit matahari bacalah 100 kali subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi 100 kali, pagi, sore. Dan tidak pernah tidak tinggal ya, jangan ditinggalnya, tidak boleh putih.
100 pagi, 100 sore, 100 pagi, 100 sore. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ibu sambil masak bisa tuh. Sambil masak, sambil mencuci. Nah, gitu bisa. Kadang-kadang ibu kalau pulang sholat subuh kalau sibuk ya, memasak lah, mencuci lah, menyapu rumah lah, lupa situ. Baca tuh sambil menyapu rumah, baca tuh subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Memang begitu sahih hadisnya, Pak. Ya. Begitulah dulu Bapak Ibu ya. Sebagian mudah-mudahan sudah mengamalkan, kalau yang belum tolong diamalkan, karena zikir tidak akan bisa diamalkan kalau tidak dihafal. Dan hafal itu baru kalau diulang. Kalau tidak pernah diulang, tidak akan hafal tuh Pak. Cayolah kamu. Begitulah mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.